Jamaah sekalian yang berbahagia, inilah masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram oleh Nabi Adam. Adapun yang sekarang ada sebagai buktinya ada di mana makam Ibrahim, ada telapak kaki ya Nabi Ibrahim dulu, itu sudah bangunan-bangunan berikutnya. Tapi yang pertama kali yang bikin peletakan batu pertama adalah Nabi Adam bersama Siti Hawa atas izin dan perintah Allah yang diarahkan oleh malaikat Jibril. Setelah Nabi Adam membangun Masjidil Haram, meletakkan batu pertama pembangunan Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah, dan Nabi Adam telah tawaf bersama Siti Hawa, dan setelah itu sholat 2 rakaat dan memohon ampun atas dosa dan kesalahannya waktu di surga hingga ia dikeluarkan dari surga ke muka bumi. Kemudian malaikat memberitahu lagi, hai Adam, 2000 tahun sebelum kau ada di sini, aku sudah turun. Dan setiap saat atas perintah Allah aku turun ke tempat ini, baru aku menyebar ke bumi yang lain. Nah inilah saudara tuanya Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa, kemudian masjid-masjid yang lain termasuk Masjid Madinah. Hingga ada satu hadis lagi yang menjelaskan tentang sholat di Masjidil Haram dengan sholat di Masjid Nabawi berbeda. Kalau di Masjidil Haram, siapa yang sholat di Masjid Haram sehingga diberi pahala sama dengan 100.000 kali. Di Masjidil Haram 10.000 kali. Di Masjid Madinah. Jadi beruntunglah mereka yang berziarah ke makam Nabi, ya bisa sholat di Masjid Nabawi. Beruntunglah mereka yang bisa melakukan kunjungan, apakah melalui ibadah umrah atau ibadah haji, yang bisa datang kedua kota suci Mekah dan Madinah. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian hadis yang 470 di sini dari Ibrahim bin Yazid At-Taimi, qala kuntu aqra'ul Qur'ana ala Abi Suddah fa idza qara'tu sajada fa qultu lahu ya abati atasjudu fit tariqi qala inni sami'tu Aba Dzarrin yaqulu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjidin wudi'a fil ardi qala al Masjidil Haram. Sama hadisnya ya, ketika ia dia duduk, dia baca Quran, kemudian dia setelah sampai kepada ayat sajadah dia sujud, dia berkata, apakah saya sujud ini di jalan? Kemudian dia mengatakan bahwa setiap tempat di mana kita sujud itu juga disebut masjid. Sedangkan masjid yang pertama aslinya adalah Masjidil Haram yang dibangun ya pada zaman Nabi Adam, seperti tadi saya ceritakan. Wahai suma adraktas shalah fasalli, di mana saja kamu dapati waktu sholat maka sholatlah gitu. Jadi agama Islam begitu agama yang indah, saudara. Kita sholat, ada masjid yang dibangun sengaja untuk sholat, tapi ketika kita berada di tempat di mana datangnya waktu sholat, dibolehkan kita sholat di situ. Ya, di mana saja. Ya, ya. Awalnya memang masjid adalah tempat sholat. Tapi ketika kita datang ke satu tempat dan kita berada di situ, walaupun di situ tidak ada masjid, ya, tapi kita dibolehkan untuk sholat apabila masuk waktu sholat. Likulli ardin masjidun, setiap bumi itu adalah masjid Allah juga. Artinya begitu indah ajaran Islam, kita tidak hanya sholat di masjid, tapi dimanapun ketika datang waktu sholat dan kita berada di tempat itu, boleh kita melakukan sholat. Walaupun itu belum jadi masjid. Apakah itu di jalan, di tanah lapang, dan sebagainya. Boleh kita melakukan sholat. Dan sah sholat kita dengan tetap menghadap ke kiblat atau arah kiblat, yaitu ke arah barat kita di Indonesia. Kemudian saudara-saudara sekalian, hadis yang 471 dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan ada 5 macam
5 persoalan yang diberikan aku dikarunia Allah tidak pada nabi-nabi yang sebelumku. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ya, aku dihususkan kepada aku masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh bangsa. Yang pertama, Nabi diutus kepada semua bangsa. Sampai akhir zaman tetap bernabinya kepada Nabi Muhammad. Adapun dulu Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Yusuf kepada golongannya, Nabi Adam kepada golongannya, dan nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad Allah berikan keluasan. Siapa saja yang lahir sesudah zaman Nabi Muhammad wajib bernabi kepada Nabi Muhammad. Tidak sah lagi dia bernabi kepada nabi yang lain. Artinya mengikuti syariat nabinya. Meyakini nabi adalah bagian nabi yang diutus Allah, tetapi syariat nabi masa lalu sudah tidak lagi berlaku. Kita hidup di zaman Nabi Muhammad. Beliau sudah tidak ada. Jadi syariat yang kita pakai Islam ini syariat Nabi Muhammad. Kalau kita masih memakai syariat Nabi Daud, ya tidak boleh. Artinya kalau kita masih menggunakan syariat Nabi Musa, tidak boleh lagi. Ya, syariat Nabi Muhammad kita tinggalkan. Kita puasa Nabi Daud. Ya, boleh puasa Nabi Daud, tapi tetap puasa yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad dalam 1 bulan Ramadan, full 1 bulan. Ya, kita puasa Ramadan 1 bulan. Kalau mau puasa cara Nabi Daud, lainnya kita boleh puasa. Puasa hari ini, besok kita libur, besok kita puasa, itu kan puasa Nabi Daud. Tapi kalau kita gunakan puasa Nabi Daud aja, tapi kita tidak puasa Ramadan, itu kita bersalah. Kita bersalah. Ya. Jadi ikutilah nabi kita Muhammad SAW. Termasuk kalau ada orang yang masih melakukan syariat Nabi selain Nabi Muhammad, dia tidak dibenarkan. Sebab sudah ketinggalan zaman. Nabinya Nabi Muhammad. Waktu zaman Belanda kita menggunakan uang zaman Belanda. Dulu zaman Belanda. Ya. Tapi sekarang zaman sudah kemerdekaan, uang yang berlaku kita pakai adalah uang kita yang sekarang. Dulu dalam riwayat pernah terjadi yang namanya Ashabul Kahfi. Ya, ketika itu di negaranya zalim, semua masyarakat ditangkap. Kalau dia tetap beragamanya dipenjara kecuali ikuti agama yang ada pada raja itu. Karena dia takut, akhirnya dia lari masuk ke dalam gua yang disebut Gua Kahfi. Berapa lama dia ditidurkan Allah? 300 tahun lebih. Nah, setelah dia dibangunkan Allah Subhanahu wa taala 300 tahun lebih, ya, kemudian dia lapar perutnya, mau dia berangkat keluar diam-diam. Belanja dengan uang yang digunakan. Ternyata tidak laku uangnya, Saudara. Kenapa? 300 tahun yang lalu. Sekarang zamannya sudah zaman raja yang lain lagi, enggak berlaku uangnya. Begitulah contohnya, Saudara. Jadi karena kita lahir sesudah zaman Nabi kita Muhammad SAW, wajib seluruh dunia. Dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan, wajib bernabi kepada Nabi Muhammad, wajib mengambil syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dia tidak mengambil syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah keliru dan sesat. Agama yang dilakukan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah penegasan Al-Quran, penegasan hadis. Jadi kalau kita bicara di tengah-tengah kita kaum muslimin, beginilah saudara. Tapi jangan sampaikan kepada agama yang lain. Karena masing-masing agama mengakui agamanya. Silakan agama dia. Ceritakan agama kamu, ceritakan sebebas-bebasnya. Kita agama Islam menceritakan berdasarkan Al-Quran. Beginilah ajaran agama kita. Ini kaum muslimin yang berbahagia. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang beragama lain, jangan tersinggung. Silakan Anda buka agama ente, silakan di forum agama ente. Kita ini agama Islam, kita buka dengan syariat agama Islam. Dan wajib bernabi kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam syahadat kita mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan janji itu kita bersaksi, berarti kita tinggalkan semua syariat nabi-nabi lain, kita hanya ikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara-saudara sekalian, Nabi diberi keistimewaan umatnya sampai hari kiamat. Kemudian saudara-saudara sekalian, bagiku bumi ini suci bersih menjadi tempat sujud. Jadi di mana saja seperti tadi saya katakan, di mana saja ya kita bertemu dengan waktu sholat, boleh di situ kita melakukan sholat, walaupun belum berbentuk masjid. Kemudian saudara-saudara sekalian, aku dimenangkan oleh Allah dengan perasaan gentar dan hati musuh takut. Hingga perjalanan masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Hebatnya, dia punya karisma Nabi kita Muhammad SAW kepada orang-orang yang menjadi tidak percaya kepada Nabi. Perjalanan 1 bulan. Jadi kalau perjalanan 1 bulan sama pada saat Nabi kita antara kota suci Mekah dengan Masjidil Aqsa. Itu perjalanan 1 bulan dulu. Di mana perjalanan 1 bulan, orang-orang dulu kalau melakukan perjalanan sore hari sampai malam hari, siang hari istirahat karena sangat panas. Ya, jadi perjalanan 12 jam, katakan sampai 14 jam, perjalanan 14 jam ditempuh dalam waktu 1 bulan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Akhirnya karena umumnya saat itu masih berkendaraan onta, keledai, kuda dan sebagainya, Nabi bercerita kalau beliau di Isra Mi'rajkan, dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke 7 lapis langit, kemudian kembali ke bumi dalam waktu belum 1 malam. Orang-orang saat itu tidak percaya karena zamannya masih zaman onta. Tapi kalau zaman sekarang percaya karena sudah ada pesawat. Nah ini saudara, itulah bedanya zamannya. Jadi saudara-saudara sekalian, buat Nabi kita Muhammad SAW, karismanya, kehebatannya, musuh-musuh yang tidak percaya kepada beliau, begitu mendengar ada Nabi mau datang antara Mekah sampai Masjidil Aqsa, berapa kilometer itu? Iya, orang sudah rasa takut. Allah berikan orang itu rasa takut. Muhammad mau datang, bagaimana kita ini? Padahal Nabi kita bukan seorang penjahat, bukan seorang yang kasar, dia adalah orang yang lemah lembut. Dia mengajarkan umat Islam. Jadi peperangan yang terjadi pada zaman Nabi bukan Nabi yang mendahului memerangi orang lain, justru orang lain yang memerangi Nabi. Ini kalau ada yang mengatakan Islam adalah penakluk, itu salah besar, dia nggak ngerti sejarah. Islam menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, pelan-pelan diajak orang. Hai saudara-saudaraku, ayo pilih Islam. Tinggalkan Tuhan-Tuhan berhala dan batu-batu. Kena Tuhan-Tuhan berhala dan batu tidak bisa menciptakan kamu dan tidak bisa menolong kamu. Ia menciptakan kita, bumi dan isinya adalah Allah Rabbul Alamin. Bertuhan pada Allah. Akhirnya orang-orang yang tidak setuju dengan diajaknya masuk Islam, dia yang memerangi. Lalu Nabi melawan atas perintah Allah. Lawan. Kalau diserang, lawan. Jangan kau itu kan dulu ya saudara. Jadi sekarang kan alhamdulillah enggak. Jadi pengertiannya bahwa Islam bukan penakluk, Islam bukan penjajah. Islam hanya menyampaikan ajaran dengan lemah lembut. Tapi orang-orang yang lain yang tidak menerima, itulah yang lebih dahulu memerangi Islam. Ini jangan salah pengertian, makanya mesti baca sejarah. Karena ada orang-orang yang sengaja membelokkan sejarah, dianggap Islam adalah penakluk, sehingga orang takut terhadap Islam. Padahal takutnya agama lain kepada Islam bukan takut Islam itu sadis, takut kalau agamanya, ajaran agama mereka ya tidak sebanding dengan ajaran Islam yang secara menyeluruh syariatnya sudah lengkap semua. Ya, yang namanya muamalah, yang namanya hukum, bagaimana caranya ibadah dianjurkan. Bukan ibadah niru-niru ibadah kayak sujud, tapi sujudnya berulang-ulang seperti kita lihat di mana video-video adalah ajaran baru itu. Kita ajaran Islam yang sejak awal Nabi Adam datang sudah diatur semua, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara infak, sedekah, bagaimana bahkan urusan dunia aja diatur.
urusan politik ada, urusan dagang, cara bikin perjanjian ada di dalam Islam, saudara-saudara. Ya, termasuk sampai kita bagaimana ketika kita bersin, bagaimana ucapan orang yang bersin, bagaimana orang yang mendengar orang yang bersin, bagaimana kita awal makan, awal kita minum, bagaimana kita mau tidur bacaannya, bagaimana ketika kita baru bangun tidur, bagaimana kita pipis, bagaimana kita masuk ke kamar mandi, semua Islam sudah sempurna ajarannya, saudara-saudara sekalian. Karena ajaran Islam adalah dari Allah, bukan dari manusia, hingga sempurna. Orang-orang yang takut kalau agamanya ya kalah ya dengan syariat Islam, makanya dikat betul orang-orang yang seagama dengan dia jangan sampai mendengar syariat Islam. Tapi ternyata justru orang-orang yang menggali Islam, yang tadinya sangat benci dengan Islam, ketika dia pelajari agama Islam, dia justru masuk Islam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian aku diberi hak oleh Allah memberi syafaat pembelaan terhadap umatku kelak di hari kiamat. Nabi kita diberikan satu syafaatul uzma. Syafaat uzma artinya pertolongan. Ketika umat Islam nanti perlu mendapatkan pertolongan, Nabi berhak mendapatkan pertolongan nanti di yaumil kiamat. Bukan dengan cara menebus dosa. Ada agama lain yang caranya menebus dosa. Ketika seorang itu berdosa, datang kepada pemimpinnya, saya pernah berdosa, saya tebus dosa saya dengan saya bayar sekian. Tidak. Islam, cara menebus dosa dengan cara bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubatan nasuh. Tinggalkan perbuatan yang salah itu, kemudian perbaiki perbuatan yang berikutnya. Jangan lagi kerjain apa yang salah. Itu cara Islam dalam bertobat. Bukan ditebus sama sesama manusia atau pemimpinnya. Tidak. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim angkasa yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Begitulah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat 72 ya. Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah bersabda, keistimewaan Allah dari umat yang lain dengan 3 macam keistimewaan. Saf barisan kita diatur seperti saf para malaikat. Bumi dijadikan seluruhnya bagi kita menjadi tempat sujud atau sholat. Dan tanahnya suci untuk kita gunakan apabila tidak ada air. Ini adalah keistimewaan yang diberikan kepada kita. Kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cara kita ibadah bersaf-saf. Saf awal. Saf itu artinya barisan. Barisan yang rapi, lurus rapat, itulah saf yang dilakukan oleh para malaikat juga begitu. Bukan dijarang-jarangin, ya ada ya syariatnya enggak, itu syariat yang sekarang ini karena ada halangan yaitu kemarin ada corona, dijarang-jarangin. Tapi aslinya saf itu lurus dan rapat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ratakan, luruskan saf kamu. Karena meratakan saf, melurus saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Janganlah dilu wasaddidu. Rapatkan, jangan kau jarangkan karena nanti setan akan masuk antara kamu dengan saf yang lain. Jadinya begitu saudara. Inilah aturan saf. Ya, Nabi kita Muhammad SAW lurus ya dan rapat. Bumi yang dijadikan seluruhnya ini bagi kita menjadi boleh ke tempat sujud. Di mana saja kita berada boleh kita dan sah kita melakukan sholat. Yang kemudian bumi ini awalnya suci. Ketika tidak ada air, boleh tanah yang ada di bumi kita jadikan tayamum untuk kita melakukan ibadah. Begitulah 3 keistimewaan yang diberikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudara-saudara sekalian, talim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita tutup dulu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.